Apakah Anda menatap layar hitam ponsel di ruangan gelap hari ini, merasa cemas? Sudah lama sejak Anda mengirim pesan, tapi tanda belum dibaca tidak kunjung hilang. Keheningan di balik jendela obrolan itu mungkin terasa seperti tebing raksasa bagi Anda. Meski Anda mencoba mengerti mereka sibuk, kecemasan di hati Anda terus tumbuh. Sebenarnya, alasan utama kita bertengkar soal komunikasi bukan karena ketidaktulusan pasangan. Ini adalah benturan gaya keterikatan, naluri bertahan hidup jauh di dalam hati kita. Kenangan masa kecil kita menjadi tangan tak terlihat yang menentukan pola romansa dewasa. Hari ini, kita mulai kisah psikologis ini melalui kehidupan Uni yang biasa namun rapuh. Di restoran yang ramai saat makan siang, semua orang tertawa, tapi Uni tidak nafsu makan. Uni belum menerima balasan atas ucapan selamat pagi manis yang dikirimkan kepada pasangan. Awalnya Uni mencoba tenang berpikir rapat sedang molor, tapi lama-lama menjadi gugup. Kini, pikiran negatif berlipat ganda di benak Uni, tumbuh seperti monster yang melahap segalanya. Uni bertanya-tanya apakah kesalahan kemarin membuat mereka marah atau perasaan mereka mendingin. Kecemasan berakar ini berlanjut tidak hanya dalam hubungan asmara tapi juga dalam karir. Sore harinya, rekan senior mampir ke meja Uni meminta meninjau laporan itu sekali lagi. Meski itu masukan rutin, hati Uni mencelos dan keringat dingin mulai bercucuran deras. Terobsesi pikiran senior itu kecewa, tangan Uni terus gemetar sepanjang sisa sore itu. Ini pemandangan dunia yang sangat umum dialami orang dengan gaya keterikatan cemas. Kondisi sensitif di mana seseorang merasa terancam dalam hubungan karena keheningan sedikit pun. Untuk yakin dicintai, mereka waspada terhadap reaksi pasangan seperti antena yang peka. Di sisi lain, pasangan Uni adalah tipe penghindar yang memandang situasi ini berbeda. Saat pekerjaan menumpuk, dia menaruh ponsel di dalam laci dan fokus pada tugasnya. Baginya, komunikasi hanyalah sarana menyampaikan informasi, bukan alat pengukur tingkat cinta. Pesan panjang dan sedih Uni yang dia periksa setelah hari sibuk membuatnya bingung. Alih-alih merasa wajib menghibur Uni, dia merasa seolah rantai tak terlihat mengencang. Merasa terkekang saat semakin dekat, dia secara naluriah bersembunyi ke gua emosinya. Ini ciri khas keterikatan penghindar, di mana seseorang merasa muak saat keintiman berlebihan. Tipe cemas yang ingin kesatuan emosional dan tipe penghindar yang ingin ruang selalu bentrok. Rekan kerja lain hidup tanpa keluhan meski hanya menghubungi pasangannya 2 kali sehari. Rekan gaya keterikatan aman itu percaya frekuensi komunikasi tidak mendefinisikan cinta. Namun bagi Uni, sikap santai itu terasa seperti cerita dari negeri jauh yang tak tercapai. Saat Jumat malam tiba, kekesalan Uni yang dipendam seminggu akhirnya mencapai batasnya. Di meja makan setelah pulang kerja, Uni akhirnya berbicara dengan hati yang berat. Uni mencoba bertanya lembut, tapi kata-kata yang keluar menjadi duri tajam bagi pasangannya. Uni meninggikan suara, bertanya mengapa tidak ada kabar seharian dan apa mereka mencintai Uni. Suara Uni bergetar hebat, dan air mata mengalir di pipi tanpa henti barang sedetik pun. Uni mengharap permintaan maaf tulus atau pelukan hangat, tapi reaksi pasangannya dingin. Dengan wajah penuh kekesalan, dia bertanya apa Uni memulai drama melelahkan ini lagi. Dia memalingkan pandangan, berkata dia hanya sibuk dan bertanya mengapa Uni mempersulit hal.
Keheningannya untuk menghindari situasi menanamkan rasa takut luar biasa pada Uni akan ditinggalkan. Permainan kejar-kejaran kejam dimulai di mana Uni semakin erat sementara pasangan menjauh. Dalam pusaran konflik panas ini, kita harus berani menghadapi kebenaran tersembunyi. Kemarahan Uni bukanlah serangan untuk melukai, melainkan teriakan putus asa agar tak sendiri. Selain itu, penghindaran dingin pasangan adalah pelarian beban emosional, bukan mengabaikan Uni. Mengapa tragedi ini, di mana orang saling melukai meski saling menginginkan, terus berulang? Untuk menemukan jawabannya, mari ingat sejenak pengalaman Uni dengan teman sekolah dulu. Saat itu, Uni merasa ditinggalkan hanya melihat sahabatnya bergaul dengan kelompok lain. Untuk meredakan kecemasan hubungan di mana Uni bukan pusatnya, Uni sering mengekang temannya. Pola perilaku ini menjadi hantu yang mendominasi hidup bahkan saat dewasa, hanya targetnya berubah. Tipe cemas terus mendambakan validasi orang lain dan menjadikan diri mereka bawahan hubungan. Tipe penghindar mengunci pintu hati karena takut terluka dan membangun tembok tinggi. Apakah kita harus hidup selamanya menderita dalam siklus menyakitkan ini, tak mampu lari? Untungnya, gaya keterikatan bukanlah hukuman mati, melainkan kecenderungan yang bisa diubah. Mulai sekarang, saya mengusulkan metode pelatihan psikologis untuk dilakukan bersama Uni. Langkah pertama adalah menulis buku harian emosional menjadi cermin batin saat gejolak terjadi. Alih-alih langsung menelepon saat cemas, ambil pulpen dan catatlah perasaan itu. Catat reaksi fisik, seperti seberapa cepat jantung berdetak atau jika telapak tangan berkeringat. Hanya dengan mengamati emosi dari sudut pandang orang ketiga bisa memperlambat ledakan perasaan. Langkah kedua adalah latihan rasional menarik garis jelas antara fakta dan interpretasi. Pisahkan fakta tidak ada komunikasi dari interpretasi pribadi bahwa Anda tidak lagi dicintai. Tetap buka kemungkinan objektif bahwa orang lain mungkin rapat atau butuh istirahat sejenak. Ini tentang mengendalikan monster imajinasi negatif Anda agar tidak merusak hubungan asmara. Langkah ketiga adalah praktik komunikasi tanpa kekerasan, teknik ajaib yang menghangatkan hubungan. Alih-alih bertanya kenapa begini, yang menyalahkan pasangan, tunjukkan isi hati yang rapuh. Jujurlah Anda merasa sedikit cemas karena terisolasi saat komunikasi terputus cukup lama. Mintalah mereka mengirim kabar singkat sehari sekali agar Anda bisa merasa lebih aman. Mengungkapkan kelemahan bukanlah kekalahan, melainkan tindakan berani untuk menjaga ikatan. Langkah keempat adalah perluasan area perawatan diri untuk memulihkan keseimbangan hidup. Sengaja alihkan energi hidup yang selama ini terfokus pada pasangan kembali ke diri sendiri. Bagaimana kalau memulai olahraga yang tertunda atau menenggelamkan diri belajar bahasa baru? Isi malam dengan makan makanan lezat dan mengobrol ringan dengan rekan kerja terdekat. Ini proses menjadi bintang bersinar sendiri, bukan sekadar satelit yang mengorbit planet orang. Memulai pelatihan ini, Uni menaruh ponsel dalam tas dan berjalan-jalan di taman. Keindahan matahari terbenam merah yang selalu Uni lewatkan akhirnya terlihat juga. Uni menyadari malam hari bisa terasa damai dan indah bahkan tanpa pesan masuk pasangan. Setiap kali kecemasan datang, Uni berbisik, "Aku utuh dan lengkap meski sedang sendiri." Seperti keajaiban, saat Uni tenang kembali, sang pasangan pun mulai keluar dari gua. Saat dia tidak lagi merasakan tekanan menyesakan,
dia mulai menghubungi Uni terlebih dahulu. Kepemimpinan hubungan tergantung seberapa nyaman Anda, bukan seberapa besar Anda mengontrol. Romansa sehat adalah perjalanan indah di mana dua dunia bertemu dan berbagi pemandangan. Ini bukanlah proses pengorbanan di mana satu pihak harus sepenuhnya tunduk pada yang lain. Apakah Anda tak bisa bekerja sekarang karena khawatir reaksi rekan bawahan terhadap pesan Anda? Atau apakah Anda menyeka air mata sendirian di toilet, terluka kata-kata dingin atasan? Saya ingin memberitahu bahwa akar semua pikiran menyiksa Anda sebenarnya bukan kesalahan Anda. Anak kecil yang ingin dicintai di masa lalu hanyalah tinggal di dalam diri dewasa Anda kini. Jangan salahkan anak itu, tapi tepuklah dengan hangat, katakan semuanya akan baik saja. Saat Anda berdamai dengan diri sendiri, tali tegang yang mengikat hubungan akan longgar. Frekuensi komunikasi tidak pernah menjadi ukuran mutlak membuktikan nilai Anda sebagai manusia. Hanya karena balasan terlambat bukan berarti Anda menjadi tidak menarik atau tidak penting. Anda sudah cukup bersinar tanpa satu pesan pun dan Anda adalah keberadaan yang indah. Jangan terjebak dalam layar kecil ponsel dan melewatkan momen berharga di depan Anda. Rawatlah diri batin agar berakar kuat daripada terus digoyahkan reaksi dari pasangan. Ini proses sulit, tapi jika Anda melangkah satu demi satu, Anda akan segera berubah. Suatu hari, Anda akan mendapati diri tertawa 3 jam tanpa sekalipun melihat ponsel. Anda akan belajar menjatuhkan jangkar hati kokoh agar tidak hanyut gelombang cemas. Anda belajar keterikatan aman dimulai dari percaya diri sendiri, bukan mengubah dia. Semoga kisah Uni hari ini telah menjadi penghibur kecil bagi sudut hati Anda yang sepi. Sama seperti malam gelap berlalu dan pagi cerah tiba, hubungan Anda akan menemukan damai. Saya dengan tulus mendukung ketulusan Anda telah mencintai dan bertahan gigih hari ini. Anda sudah melakukannya dengan cukup baik. Semoga waktu ini menjadi benih damai di hati.